Halo. Mantap. Kok hitam-hitam pas, Sis? Oh, tanpa janjian ini ya. Emang satu hati kok. Lagi santai kah? Ya, Lagi apa? Bang. Hah? Lagi santai lah. Lagi nyantai, lagi nyantai. Aman ya. Ya apa kabarmu? Puji Tuhan, baik, puji Tuhan. Duh, Ya, Pak Maman. luar biasa. Aku Luar baru biasa. kerja juga soalnya, makanya waduh kok mepet ya. Ya wis lah, molor-molor itu. Oke, oke, oke. Kamu di mana sekarang, Gis? Di tinggal di Sidoarjo, tapi perbatasan Surabaya sih. Banyak tempat kerja pelayanan apa di Surabaya. Oh Cuma berarti, tempat tinggal oh berarti apa tiap hari yo sebalik Surabaya, Sidoarjo, Surabaya, Sidoarjo berarti. lumayan. Cuma memang nggak Sidoarjo kota kan, Sidoarjo perbatasan Surabaya. Sidoarjo perbatasan Surabaya. Jadi tidak terlalu jauh-jauh banget sih. Tapi apa di sana? Nggak ada anu. Maksudnya kayak sekarang kan lagi penyekatan-penyekatan, nggak. Benar, benar. Benar. Cuma karena di tempatku tuh daerah yang lumayan pinggir, jadi tidak terlalu banyak disekat. Tapi karena yang jalan utama itu disekat, akhirnya banyak yang lewat jalan-jalan yang tempat tinggalku. Jadi benar-benar macet sih sekarang. Oh alah. Iya, 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 iya. Tapi lek kasus di sana ya semakin tinggi. Kasus deh, lumayan menurun, agak menurun. Oh, menurun. Tapi lumayan berparah juga kan Surabaya. Hmm, hmm. Sempat rumah sakit yang penuh semua kayak gitulah. Samarinda ya, Pak? Samarinda sih level 4, PPKM level 4, PPKM tingkat Oh, 4 itu kan. Cuman untungnya sih apa ya? Stabil lah. Maksudnya nggak sampai kayak rumah sakit. Ya ada beberapa rumah sakit mungkin sing udah full gitu kan. Cuman ada beberapa juga yang masih bisa nangani lah. Aku bingung, oh. His ngomong ngomong bahasa Indonesia apa ngomong bahasa Jawa itu campur-campur soalnya. Padahal wis lama deh Kalimantan ya. Yo iku, padahal tapi lek wis ketemu ngene, Pak. Kok iso ngomong bahasa Jawa Indonesia sing murni. Wis podo-podo arek Jember kan. Bener-bener bare wisan. Loh, gak tau balik Bondowoso. Sekitar 2 bulan yang lalu, 2 bulan lalu sempat pulang. Sebelum PPKM ya jelasin. Sebelum PPKM sempat pulang sih 1 minggu. Jarang tapi termasuk jarang pulang. Oh, berarti berarti wis pancen stay di Sidoarjo we sekarang lo ya. Terus lebih akeh. Soalnya kan juga kerja apa. Oh, iya ya. Loh, kerja apa sekarang, Luis? Kerjaku itu di sekolah Alkitab. Jadi STT Amadius namanya. Sekolah Tinggi Teologi Amadius. Jadi bagian kantor sih. Sejak 2019 bagian administrasi seperti itu. Kemudian bulan lalu kan baru lulus S2. Kemudian di tempat kerjaan dapat dapat kesempatan untuk ngajar juga. Jadi mulai berapa minggu lalu sempat ngajar pengantar apologetika juga. Apollo Getika. Apologetika. Oh, Wah ini Apollo ada SMA kita Getika. juga, teman. Ada lama. Hah? Tadi ada Adi, ada teman-teman yang lain juga. Reunian anak SMA. Iya, 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 iya. Apa tadi? Apollo Getika ya, Apologetika, Luis ya? man. Hmm. Oh, Jadi apologetika tuh mempertanggungjawabkan iman lah. Kenapa oh ya. kita harus jadi orang Kristen? Ah, Apa bukti-bukti Tuhan Yesus itu ada? ah. Kenapa Tuhan Yesus itu dikatakan Allah? Apa bukti-bukti Tuhan Yesus itu bangkit? Seperti itulah hal-hal kayak gitu. Jadi ketika Kayak diskusi dengan yang lain, ah, kayak Trinitas gitu termasuk. termasuk. Jadi bagaimana intinya tuh apologetika, bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita, kayak gitu lah. Hmm, 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 hmm. Ketika ada orang yang bertanya, kita harus bisa jawab gitu loh. Hmm. Soalnya kan sering kali kan kebanyakan orang Kristen terkecoh dengan ini kan. Kalau dulu loh ya, maksudnya sering sering aku dulu juga nggak seberapa paham tentang Trinitas. Benar-benar. Kok nyembah tiga Tuhan? Biasanya kayak gitu pertanyaannya. Nah, Ya kan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. kalau Roh Kudus kayak gitu. Satuan kan?
satu kesatuan. Jadi itu makanya Trinitas itu kan gitu. Trinitas. Satu esensi tapi tiga pribadi seperti itu. Nah, Ketiganya sama-sama Allah, setara ketiganya tapi memiliki peran masing-masing. Gitulah. ya, bener. Jadi ya bener sih. Maksudnya kalau memang kita Kristen nggak paham bener-bener tentang itu, ya gampang terkecoh memang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Malah bisa Mungkin dibilang next kan, kalau IG Live lagi kita bisa sharing-sharing hal-hal apologetikal kalau mau. wah, saya kurang ilmu, is. Belum Waduh. cukup pas itu. Ya, oke. Aduh. Tapi apa, Chris, kabarmu sejauh ini sampai dari Baik, ini apa kan? kita Juga. nggak ketemu, wah, wes suwi yo. Ya wes terakhir ya. 7 tahun lah ya mungkin ya. Terakhir Tahun lulus SMA. itu aku tuh pernah scroll Facebook pas ini sih, pas Dewi sih kelas piro? Kelas itu ya, nggak salah. Kan Dewi bareng Ya. kelas kan? Saya Dewi pikir Dari rembangan. kelas 1 ya. Kelas 1 SMA ya, satu kelas tuh. Kelas 1 kan? Saya Dewi pikir rembangan. Ah, Live di situ pasti kurus-kurus ya. saya ngurus-ngurus si anak basket lah itu ya. Tempo. Anak basket yang polos ya. Mas baru-baru kenal kan. Aduh. Wait, bentar ya dulu ya. Tak anu sih ya. Oke. Oke. Sorry. Yuk. Oke. Pesan Nyantai. kurir yang tidak. Hai. Langsung ke yang aku kemarin tuh tanya, yang aku penasaran kemarin. Kok bisa gitu ya? Maksudnya, seingatku ya, lu itu pas satu SMA, maksudnya pas DB bareng aku kenal lebih kamu itu. Sorry dalam tanda kutip yo. Maksudnya areke yo nakal ya podo nakale. Maksudnya DB kan. Dableke lah biasanya wong Jawa kan bilang dableke. Itu ya wis kayak gitulah. Ngerti dhewe lah, dhewe podo ngerti kan dhewe nakale kelas pas SMA ya apa kan. Cuman sing aku heran ya, semenjak aku tahu kamu sekolah pendeta itu apa ya, kayak nggak habis pikir dulu loh, kok iso gitu guys. Maksudnya kalau zaman dulu kan panggilan maksudnya panggilan untuk menjadi seorang pendeta atau sekolah Alkitab buat anak-anak muda tuh bisa dibilang hal yang paling apa ya, paling ditakuti lah, paling anti lah, anak-anak muda paling anti dengan sekolah Alkitab atau pokoknya sing menjurus ke gereja gitu kan. Paling diabaikan lah ya, tidak diperhitungkan. Yang paling pertama pasti apa? Fakultas ekonomi, pasti kan kuliah ekonomi, kuliah manajemen. Jadi zaman dulu ya aku tahu sendiri anak-anak muda tuh paling identik dengan hal-hal yang mungkin marak ya, manajemen, ekonomi dan lain-lain gitu kan. Dan hal sekolah Alkitab itu paling anti mereka pasti. Kayak gitu. Tapi kok bisa kamu milih sekolah Alkitab gitu? Iya, jadi memang kalau dipikir-pikir waktu dulu SMA kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 pun itu belum terpikir kalau mau sekolah Alkitab. Karena tidak pernah tahu. Waktu kita sharing-sharing ngomong masa depan gitu tidak pernah, man, aku mau jadi pendeta nih ke depan. Tidak pernah, serius tidak pernah. Tidak pernah terpikir, tidak pernah terlintas seperti itu. Jadi ketika aku merenungkan terkadang keputusan untuk aku sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan itu benar-benar kayak anugerah Tuhan yang Tuhan gerakkan aku seperti itu. Tuhan yang bawa aku kasih kerinduan itu lebih dan lebih seperti itu. Jadi memang tidak terbayang sebelumnya, tidak terbayang. Tapi ada momen-momen tertentu aku sadari itu yang kayak jadi starting point. Nyadarkan aku. Contoh misalnya kayak waktu kelas 2 SMA man. Kan ngekos di Jember nih, ngekos di Jember, kemudian setiap minggu kan pulang ke Bandung kan. Satu ketika pernah hari Sabtu pulang kecelakaan. Jadi pernah kecelakaan dengan Setiadi waktu itu, goncengan dengan Setiadi. Jadi posisi waktu belokan,
ada mobil berhenti kan tidak terlihat dari jauh. Waktu Iya. posisi mendekat di depan baru terlihat. Karena kaget ada mobil berhenti kan, wah ngerem, naik sepeda motor ngerem, tapi gasnya itu masih full gitu loh. Jadi benar-benar shock kan, benar-benar kaget karena waktu itu. Tapi karena kebiasaan pakai tas di depan, terus namanya kan kos, Iya. jadi bawa bekal gitu dari Bondowoso gitu kan. Pulang-pulang sudah bawa tempat-tempat kosong gitu loh, tempat makanan. Itu di depan semua. Jadi waktu tabrak pickup itu dengan kecepatan sekitar 70-an lah ya. Nabrak pickup, tempat makan yang ada di tas itu pecah semua. Sampai handphone BlackBerry waktu itu kan, zaman BlackBerry masih. Itu udah pecah. Benar-benar pecah. Setir itu sampai masuk ke dalam, seperti itu, kayak gitulah. Jadi momen-momen itu, tapi bersyukur aku tidak apa-apa. Adi pun Setiadi di belakang nggak apa-apa. Cuma kayak shock gitulah, kayak shock. Waktu menepi, satu yang langsung terlintas dalam pikiranku, terima kasih Tuhan, aku dapat kesempatan untuk hidup lagi. Masih aku dapat kesempatan untuk hidup. Hanya seperti itu, tapi bukan janji untuk mau jadi hamba Tuhan dan lain-lain. Enggak. Hanya kayak jadi starting point kalau hidupku ini anugerah. Seperti itu. Itu waktu kelas 2 nih ngasih. Waktu kelas 2. Berjalannya waktu lebih kayak sadar juga kalau hidup ini hanya sementara. Kemudian jujur ngalami kekeluargaan yang sangat hangat di gereja waktu itu. Jadi kekeluargaannya sangat kental sehingga semakin senang ikut-ikut ibadah seperti itu. Bahkan jujur setelah lulus SMA kelas 3 kan ada masa-masa space lumayan lama kan, berapa bulan seperti itu. Beberapa bulan itu masa-masa waktu dulu aku ikut gereja ya. Sebisa mungkin apapun aktivitas di gereja aku pengen ikut gitu. Ini Berusaha apa gitu loh. Tapi walaupun kadang ada bolong-bolongnya, tapi ada semangat gitu loh man. Ya kecuali ibadah kaum ibu-ibu ya ada ikut gitu. Tapi kalau yang lain ikut gitu. Ya. Jadi momen itu bawa kayak kerohanian semakin lebih bertumbuh. Sesekali pernah man, kakak yang dulu sekolah Alkitab di STAS, kan S1 ku di sekolah 3 Alkitab Surabaya. Mereka pelayanan di Bondowoso. Ya jujur aku terberkati dan ada beberapa kakak rohani di kaum mudaku juga sekolah Alkitab di sana kan gitu. Jadi satu terlintas dalam pikiranku, kayaknya menarik ya sekolah Alkitab. Setiap hari ya lebih banyak pengen tahu apa yang kita percayai kayak gitu kan. Ya banyak hal yang menurutku menarik waktu itu gitu. Tapi masih hanya dalam hati, tidak berani ngomong karena kan tidak pernah terpikir. Jujur latar keluarga juga tidak ada yang jadi pendeta kan, semuanya pembisnis dan lain gitu loh. Zeta hamba Tuhan sekolah Alkitab itu benar-benar di luar circle keluargaku gitu loh. Gitu. Tapi pernah satu kali waktu setelah doa pagi, ibu gembalaku pernah bicara. Waktu setelah doa gini, Tuhan sudah berkat terus salam-salaman. Dulu kan belum pasti bisa salaman kan, belum pandemi kan. Salam-salam. Terlintas ibu gembalaku bilang gini, akhir-akhir ini ketika saya melihat Van kan dipanggil Van ini kan di sana. Ketika ada dorongan dalam hati kalau Van ini akan dipakai Tuhan seperti itu. Pakai Tuhan dalam konteks maksudnya akan menjadi hamba Tuhan kayak gitu. Jadi waktu itu aku langsung kayak bener enggak sih? Tapi di sisi lain, aku memang ada kerinduan sudah nih di dalam hati seperti itu. Jadi ada sebagai kayak konfirmasi juga dari orang lain sebagai orang tua rohaniku juga. Kalau ini jalanku memang kayak gitu. Itu satu sisi ya. Kemudian ternyata waktu aku diskusi juga dengan mama dulu pernah ingin kayak mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Tapi dengan segala keadaan dia tidak sampai itu gitu loh. Tapi punya kerinduan untuk anaknya mau jadi hamba Tuhan. Tapi satu kali pun mama tidak pernah bilang ke aku gitu loh. Tidak pernah bilang ke aku. Mama baru bilang setelah aku lapor, Ma, Van mau sekolah Alkitab seperti itu. Itu salah satu kerinduan mama juga. Aku jadi kayak nangkep konfirmasi sih, konfirmasi tambahan juga setelah dari ibu gembala, kemudian dari mamaku. Tapi kan namanya
namanya aku juga, kamu tahu sendiri, aku juga bukan orang yang rohani banget, bukan orang yang bener-bener banget juga kan, anak yang nakal juga gitu. Jadi kadang antara maju mundur, maju mundur, maju mundur seperti itu. Satu kali aku dapat konfirmasi tambahan melalui mimpi, man. Walaupun aku tidak bisa pastiin ini dari Tuhan seperti itu. Kadang-kadang kan memang mimpi kan kadang bunga tidur kayak gitu kan. Ya. Tapi aku sempat ketika aku satu kali mimpi itu, aku kayak berkhotbah di gereja Bondowoso. Kita aku kayak lagi berkhotbah. Padahal kamu tahu sendiri, aku ini bukan orang yang public speaker gitu lah. Kalau kamu kan sering, iya, kalau kayak kamu kan sering acara-acara apa kamu MC dan lain-lain gitu. Kalau aku bukan orang kayak gitu loh. Dulu ini, waktu aku kelas 2 SMA ya, aku ketua kelas, aku tidak pernah mau maju di depan. Maya yang aku suruh maju gitu loh, sebagai wakil kan. Ayo Mai, kamu aja deh yang kayak gitu lah. Aku bukan orang yang memberani gitu loh, bukan kayak gitu. Jadi, tapi kok aku dapat mimpi, aku berani khotbah nih di gereja kayak gitu. Dan itu terus aku terpikir terus. Berapa hari aku terpikir terus, dan sampai aku ngambil keputusan tuh, mungkin ini jalannya Tuhan. Ini yang Tuhan sediakan buat aku gitu loh. Di tengah juga aku dulu setelah lulus SMA mau bekerja nih. Ada keluarga yang sudah bimbing aku untuk mau bukain toko dan yang lain-lain. Cuma aku kok ngelihat keadaan di akhir-akhir momen-momen aku mau ngambil keputusan itu, Tuhan kayak kasih ada tembok-tembok penghalang kayak gitu. Entah itu karena permasalahan biasa atau karena memang Tuhan mau tempatkan aku jadi hamba Tuhan ini seperti itu. Contoh kayak kita di Yunus, Tuhan sudah ketika menempatkan Yunus ini ke Niniwe, ketika dia pergi ke Tarsus, ya gimana pun pasti akan bawa lagi ke apa yang Tuhan sudah tetapkan kayak gitulah, man. Jadi itu jadi mungkin juga cukup panjang ya jadi kisahnya gitu. Tapi itu yang aku alami sih, ada kerinduan dari hati. Kemudian aku dapat konfirmasi dari orang tua rohani, dari mamaku sendiri, dari pengalaman pribadi aku via lihat mimpi, terus juga peristiwa keadaan kehidupanku. Aku percaya kedaulatan Tuhan terjadi atas kehidupan kita gitu kan. Ya. Dan terakhir, kenapa aku bisa yakin sekolah Alkitab? Ternyata ketika aku sudah melangkah, man. Waktu aku melangkah mungkin kayak kita masih melangkah apa ya? Ini iya ndak gitu loh. Walaupun sudah ada konfirmasi gitu. Tapi ketika sudah melangkah, aku sudah masuk asrama, ya walaupun tidak mudah juga, karakterku juga ada langsung banyak hal yang berubah juga. Ya. Tapi aku ngerasa sukacita ketika aku mulai belajar musik, belajar hal-hal yang baru, belajar berkhotbah kayak gitu. Walaupun aku tidak bisa, tapi aku ngerasa Tuhan mampuin gitu loh, dengan segala proses yang ada gitu kan. Tuhan mampuin dan aku juga sukacita juga gitu loh, damai sejahtera juga sih. Itulah kalau dari aku, man, kenapa aku bisa sampai sekolah Alkitab. Luar biasa sih, maksudnya iya bener katamu dulu, ya tadi aku bilang di awal, Hizkia ini enggak kayak gini, maksudnya Hizkia bukan seorang public speaking, aku bisa bilang kayak gitu. Bener. Maksudnya pas SMA lo ya, bukan seorang public speaking, aku tahu kamu soalnya, maksudnya apa ya, lebih mending kamu di balik layar tapi support. Di balik layar gitu loh. Modelannya kayak gitu. Dan ya makanya aku waktu lihat kamu ngerti kan maksudnya sekolah kita para iki dan apa ya? Suatu anu sih. Ya bangga juga sih aku. Maksudnya apa ya? Bukan kayak apa. Kayak ada suatu kebanggaan tersendiri lah gitu loh. Kayak gitu. Dan yang aku tangkep sih, kalau ngeliat perjalananmu dari awal gitu sampai maksudnya harus ada lika-liku, maksudnya harus memang ada juga dari konfirmasi dari hamba Tuhan, dari mamamu, dari keluargamu, juga misalnya memang kamu tadi mikir sempat mau setelah lulus SMA mau kerja langsung, tapi sekali ini sama Tuhan diarahkan tetap. Berarti bisa diambil kesimpulan kayak kalau Tuhan wis ngasih jalan, kalau Tuhan mau pakai hidup kita untuk itu, ya pasti Tuhan bakalan buka jalan buat itu gitu loh. Yang benar. Dari ceritamu gitu loh. Ya kayak gitu. Iya. Kita percaya Tuhan kan kayak Tuhan berkuasa gitu loh atas kehidupan kita. Kita ini adalah miliknya Tuhan gitu loh.
sekalipun saat kita mungkin masih bergumul tentang panggilan Tuhan, mungkin teman-teman yang lagi nonton kan juga, aduh, apa ya panggilan Tuhan atas kehidupanku ya? Aku ke depan harusnya jadi apa ya kalau Tuhan rancangan Tuhan gimana gitu. Aku percaya di tengah keterbatasan kita ini sudah miliknya Tuhan gitu loh. Tuhan pasti akan mampukan kita dengan segala caranya Tuhan, kekreatifannya Tuhan, untuk kita bawa kita sampai kita bisa paham. Walaupun mungkin kita melangkah dulu, baru kita noleh belakang. Oh ya, ini memang ini jalannya yang Tuhan sudah tetapkan. Kayak gitu, benar. Ya aku percaya sih kayak gitu, Wis. Luar biasa ya sekali ini ya. Maksudnya kita bakalan tahu apa sih Tuhan kerjakan itu setelah kita mau melangkah dulu. Benar. Back, oh iya ya kayak gini ya Tuhan. Kayak gitu. Tapi hal kayak gitu wajar nggak sih? Buat maksudnya kan sebagai manusia yang masih hidup dalam daging lah, kita masih ada daging dan lemak gitu. Wajar nggak sih kayak gitu? Maksudnya istilahnya apa ya? Kayak ngomel dulu di awal gitu loh. Iya, mungkin kayak nego-nego dengan Tuhan kayak gitu kan. Dulu gitu. Atau Tuhan nanti dulu lah 3 tahun lagi nih aku mau kerja dulu, aku mau nabung dulu lah, aku biar punya pegangan. Nah itu aku jadi hamba Tuhan atau yang lain-lain lah panggilannya yang setiap kita sudah tetapkan gitu. Aku bukan mendukung itu hal yang apa ya harusnya kayak gitu. Tapi memang secara kedagingan kita itu hal yang mungkin masih bisa dibilang kemanusiaan kita gitu kan. Contoh-contoh di tokoh Alkitab aja kayak Musa orang yang hebat banget gitu loh, mimpin bangsa Israel sampai jutaan orang. Tuhan sudah pilih secara spesifik, sampai memang Tuhan yang ngomong langsung kan. Musa dengar secara audible gitu loh. Tapi kita ngelihat awal-awal kan Musa sempat nego juga dengan Tuhan. Tuhan, aku ini loh berat lidah, aku ini tidak bisa apa-apa. Tuhan sudah yakini, dia masih nego lagi seperti itu. Jadi ya bisa dibilang itu karena sifat kemanusiaan kita yang daging, yang kita mungkin ada rasa ketakutan, ada rasa bimbang juga dengan kemampuan kita juga. Masa saya bisa? Itu kan tidak mudah, itu kan banyak risiko yang harus dihadapi, kayak gitulah. Jadi itu momen-momen. Tetapi aku percaya memang ada space yang kita tidak bisa tahu secara utuh. Ada space, ada ruang di mana itu yang melatih iman kita gitu loh. Melatih buat kita lebih punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, buat kita untuk bergantung dengan Tuhan, karena apa ya, kita mampu banyak hal apa, tetap kita loh harus bergantung kepada Tuhan, kita tidak boleh sombong, kita harus butuh Tuhan gitu. Jadi memang itu yang Tuhan izinkan untuk kita, ketika kita melangkah dengan iman, kita pasti harus percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh gitu kan. Benar. Kayak Abraham ketika dipanggil suruh ke tanah Kanaan gitu kan, yang tanah yang Tuhan janjikan. Mungkin tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian yang akan Abraham dapati gitu loh. Tapi itu yang Tuhan mau untuk Abraham bisa melangkah dengan iman. Makanya sampai dikatakan bapak orang beriman. Bapak orang beriman. Iya. Berarti buat teman-teman juga ya, maksudnya sing nonton lah, sing lihat ini, kayak apa sih cara menemukan atau cara tahu panggilan hidup kita tuh kayak apa? Pertama pasti ini berdoa ya, Is ya. Minta Tuhan, petunjuk Tuhan. Ketika mungkin kayak kamu minta petunjuk Tuhan ini benar atau enggak gitu loh. Dan sekali ini ya Tuhan ngasih orang-orang sing nguatno tentang apa ya, tentang hal itu, kayak hamba Tuhanmu ngasih tahu, kayak kasih pandangan, ngasih anu nih, terus mamamu kayak gitu. Jadi benar. Bisa disimpulkan pertama ya doa itu ya, ya. Minta ke Tuhan, minta tahu ke Tuhan lah istilahnya ya. Kita harus mendekatkan diri lah. Gimana kita tahu panggilan Tuhan atas kehidupan kita? Sekali lagi buat teman-teman juga yang nonton pada malam hari ini, yakinilah bahwa setiap kita ini punya panggilan yang masing-masing. Yang Tuhan sudah desain gitu loh. Tuhan sudah punya panggilan, dan kita tahu bahwa panggilan itu tidak identik hanya skupnya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Panggilan itu banyak segmennya seperti itu. Kalau tokoh-tokoh di Alkitab aja kayak Daniel di politik, Yusuf di politik, seperti itu. Ada orang-orang yang khusus panggilannya itu buat kemah suci. Jadi memang panggilan itu banyak hal seperti itu. Gimana kita bisa tahu panggilan setiap kita? Kita harus
mendekatkan diri kepada yang menciptakan kita gitu kan. Contoh aja, ada orang yang nyiptain jam tangan nih, jam tangan. Pasti yang menciptakan itu kan sudah punya rencana. Oh, aku desain jam tanganku ini jam tangan yang sport misalnya. Ini nanti di sini kemampuannya hanya untuk melihat jam, tapi ada detak jantung, ada langkah seperti itu dan yang lain-lain. Itu kan desainnya pencipta toh. Iya. Ketika sebagai ciptaan, ya harus mengikuti apa yang pencipta mau sehingga itu jadi maksimal fungsinya gitu loh. Kalau seperti jam tangan yang aku punya dan aku cuma taruh di tembok gitu kan sebagai jam dinding, kan pasti fungsinya tidak maksimal toh. Benar. Fungsi sebagai jam biasa aja gitu loh. Jadi memang kita sebagai manusia, ya kayak Emmanuel juga ngomong tadi, gimana kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, dan Tuhan juga yang memberikan kerinduan dalam hati kita. Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan konfirmasi dari keadaan sekitar kita. Iya sih, benar sih. Mendekatkan diri ke Tuhan sih ya. Soalnya kalau kita dekat juga sama Tuhan, kita nggak bakalan peka, nggak bakalan tahu apa maunya Tuhan juga gitu loh. Kalau kita nggak bakalan tahu maunya Tuhan, ya kita juga nggak bakalan tahu kita ini buat apa, panggilan hidup kita buat apa, kita nggak bakalan tahu. Ya, benar. Itu jadi buat teman-teman, kuncinya deket sama Tuhan ya, berarti ya. Doa terus sama Tuhan. Minta apa ya? Minta kasih tahu lah, Tuhan kasih tahu aku gitu loh, apa panggilan hidupku. Cuman selama proses kita mencari panggilan itu, ya itu kita harus deketin diri kita terus. Jangan istilahnya suam-suam kukuh juga, panas dingin. Jangan setengah-setengah gitu kan. Kalau kita ya go ahead gitu loh, langsung maksimalkan gitu loh. Orang Jawa bilang mungkin kadang kan kita bingung nih, ini panggilan Tuhan atau enggak gitu kan. Nah, ada satu yang kita harus tahu, ada batasan gitu loh. Batasan yang kita yakin ini dari Tuhan atau ini hanya keinginan kita, seperti itu. Yang pasti aku memastikan ke teman-teman semua juga yang nonton bahwa tanda panggilan dari Tuhan itu pasti untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kita sendiri, bukan untuk biar kita dilihat hebat sama yang lain, biar kita dilihat orang baik kayak gitu. Oh, ini hebat ya, ini gimana dan lain-lain. Tapi kalau ini untuk memuliakan nama Tuhan, besar kemungkinan itu apa yang Tuhan sudah rancangkan seperti itu. Sekalipun hal-hal rohani, tapi kalau kita masih dengan motivasi yang nggak benar, apa yang kita di balik itu semua gitu loh. Apa yang kita lakukan di balik itu semua tetap fokusnya ke kita, itu patut dipertanyakan. Masa itu yang Tuhan mau kayak gitu. Jadi memang harus untuk memuliakan nama Tuhan, jadi berkat, jadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan itu sih. Ya, itu benar sih. Jadi kadang kan orang kan kadang bingung gini, khususnya anak-anak muda ya. Ini panggilan apa ya? Bedain panggilan bener-bener panggilannya Tuhan atau yang lain itu kayak apa gitu kan. Biasanya bingung di situ, ya. Kadang kan ada juga yang bingung suara Tuhan atau suara hati. Atau suara Roh Kudus ya, suara Tuhan, suara Roh Kudus atau memang suara hati kayak biar menguatkan kita aja gitu kan. Menguatkan kita aja. Kalau memang itu panggilan Tuhan, ujungnya pasti memuliakan Tuhan. Pasti. Bukan untuk apa ya? Emosi kita sesaat. Ya. Bukan untuk hanya istilahnya mungkin dalam kata kutip hawa nafsu kita gitu loh. Aku mau buktiin ke teman-temanku kalau aku ini sukses. Kalau aku ini tidak bisa dipandang sebelah mata, kayak gitu. Seringkali kan apa ya, pencapaian orang supaya mendapatkan aktualisasi diri kan, pengakuan dari orang lain seperti itu. Itu perlu berhati-hati sih. Bagaimana kita ini sudah spesial di hadapan Tuhan. Kita tanpa pengakuan dari orang lain kita sudah diakui dari Tuhan. Gitu. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Tugas kita bukan untuk pujian dari orang lain, tapi bagaimana apa yang sudah Tuhan rancangkan, kita mau jalani, kita mau taat kepada panggilan itu. Gitu ya. Benar banget, setuju banget aku. Soalnya kadang kan kita cuman ya itu emosi sesaat, kepengen misalnya apa ya, kepengen kayak cuman sekedar show off. Ingin menampilkan
kehebatan kita doang gitu loh, bukan kehebatannya Tuhan kadang kayak gitu. Ya Cuman itu perlu hati-hati banget sih. eh, Perlu. Ya di Inggris kan ada hamba, misalnya hamba-hamba Tuhan, mereka berkhotbah, mereka melakukan mujizat seperti itu, mereka mengusir setan katanya di Matius gitu kan. Tapi ya, ternyata uh, ya, Tuhan tidak mengakui siapakah engkau gitu loh. Walaupun itu ya, mungkin ternyata itu sudah rohani kan gitu loh. Itu pandangan orang-orang, orang ini hebat ya, orang ini keren gitu loh. Tapi Tuhan melihat hati kita, hanya melihat apa yang terlihat di permukaan. ya, kayak gitu, bener. Cuman buat teman-teman juga yang yang ngikutin panggilan Tuhan yang kita maksud ini nggak khusus buat hamba Tuhan ya di sini ya. Maksudnya Iya sekali tiap lagi. kita Tadi jadi jangan menangkap panggilan Tuhan ini secara spesifik cuman untuk hamba Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pendeta, untuk menjadi gembala, enggak ya. Jadi panggilan Tuhan setiap kita pasti beda-beda ya Is ya. pasti Pasti beda-beda. Jadi seorang pengusaha, jadi seorang akunting, jadi seorang sekretaris dan yang lain-lain, jadi pembisnis pribadi, apapun gitu loh, pekerjaan apapun itu uh, Tuhan sudah punya rancangan semua gitu loh. Tuhan sudah punya rancangan. Pertanyaannya bagaimana kita misalnya dalam pembisnis ruang lingkupnya gitu. Bagaimana jadi pembisnis yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadi saksinya Tuhan, yang tidak ikut arusnya global gitu kan. Misalnya kayak secara umum, loh, lumrahnya memang kayak gitu. Teknik bisnisnya tuh kayak gitu. Padahal mungkin kalau kita standarnya Alkitab, itu tidak benar kayak gitu. Itu yang jadi perjuangan ketika kita sadar bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kayak Kolose 3 ayat 23 juga gitu kan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun itu yang kita lakukan, percayalah walaupun mungkin dalam identik ya, dalam kutip, itu hal yang sekuler. Ketika kita melakukan dengan hal yang benar, motivasi yang benar, kita akan jadi berkat kok. Kita akan jadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. amin. Benar. Is sedikit mau flashback. Ketika kamu, maksudnya lu milih waktu itu kan kamu bilang kan cerita ke mamamu mau jadi hamba Tuhan atau apa sekolah Alkitab, mau sekolah Alkitab. Iya. Nama nih keluarga pasti nggak mungkin dalam tanda kutip nggak mungkin nggak ngerti kan. Pasti nama apalagi orang Jawa lah ya, maksudnya pasti keluarga itu pasti tahu lah. Itu ada nggak proses di mana kayak dalam tanda kutip penolakan atau kayak apa ya kayak istilahnya kayak penolakan lah, kayak masa kamu mau jadi hamba Tuhan gini, mau sekolah Alkitab gini. Soalnya kan orang zaman dulu sekolah Alkitab itu udah ujungnya pasti dinilai jadi pendeta. Iya, benar. Tidak ada Bener yang nggak? lain ya. Nggak ada Dia yang sudah lain. langsung gembala lah. Pendeta dalam arti gembala sidang gitu kan. Nah, itu pasti kan orang dulu identik dengan itu kan. Kamu sekolah Alkitab, berarti kamu nanti lulus jadi pendeta. Padahal ya belum tentu juga gitu loh. Itu Belum tentu juga. Tentu juga. belum tentu juga, gitu. Itu ada nggak kayak Memang tidak menutup kemungkinan panggilan ketika dalam proses itu menjadikan kita menjadi seorang pendeta, jadi gembala sidang ya juga gitu kan. Itu panggilan spesifik setiap orang beda-beda gitu. Tapi respon keluarga ini, bicara tentang respon keluarga, cukup respon menarik. Sempat aku singgung juga kan di awal, kalau background keluargaku ini tidak ada satupun yang jadi pendeta. Mungkin yang jauh-jauh ya, tapi untuk circle yang cukup dekat gitu, itu tidak ada gitu loh. Jadi benar-benar pembisnis murni lah seperti itu pada umumnya. Ketika aku minta izin ke salah satu orang di keluargaku yang cukup dekat juga, Panman mau sekolah Alkitab nih, Panman mau sekolah Alkitab gitu. Pas responnya ya, padahal aku mungkin melihat waktu itu beliau cukup rohani gitu, beliau cukup rohani. Tapi mungkin karena kita beda tempat gereja dan yang tempat beliau ini gereja yang perintisan lah memang. Jadi misalnya kayak dalam tanda kutip kasihan gitu loh, kehidupan kalau jadi pendeta itu kasihan gitu. Itu yang jadi latar belakang dia sampai beliau katakan gini, loh mau sekolah Alkitab loh, mau jadi pendeta, wah makan apa lu? Makan batu gitu. Waduh. Waktu itu ya, aku ya juga kalau mau debat juga ya salah juga kan, tidak menghormati gitu loh, orangnya sudah lebih senior. Tapi dalam hati juga ya masa mau makan batu juga gitu loh.
Satu sisi kayak melemahkan semangat gitu. Tapi ya aku coba belajar untuk nerima dalam arti bukan langsung ngambil itu gitu loh. Maksudnya nerima untuk apa ya? Ya itu mungkin pandangan sisi lain gitu loh, yang sisi apa ya, buat aku juga dorong semangat untuk aku harus buktikan. Maksudnya dalam arti aku harus sungguh-sungguh, ini tidak boleh setengah-setengah gitu loh. Aku yakin ya kita jadi hamba Tuhan, Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan jamin kita kok gitu loh. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita gitu kan. Benar. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi ya momen-momen itu aku cuma ya aku diem aja sih, aku diem. Tapi aku ya karena sudah punya kerinduan dan berbagai konfirmasi itu aku yakini kalau itu panggilan Tuhan, aku tetap melangkah untuk sekolah Alkitab kayak gitu sih. Dan setelah aku sudah setelah lulus kan sempat ya apa ya, aku ya mungkin lebih istilahnya lebih sungguh-sungguh lah. Kalau dulu kita tahu SMA namanya ya cuma intinya ke sekolah buat kumpul-kumpul aja gitu loh. Namanya belajar itu hanya sekedar formalitas lah dalam kutip gitu. Waktu dulu gitu kan kita. Tapi ketika waktu kuliah, karena banyak hal yang istilahnya mungkin harga yang harus aku bayar gitu. Buat aku harus sungguh-sungguh kayak gitulah. Jadi ketika lulus pun mungkin mereka melihat juga aku ya lumayan serius juga. Jadi ya untuk saat ini sih puji Tuhan mereka sepenuhnya mendukung sih. Apa yang jalanku, kamu mau jadi apa istilahnya, mereka dukung gitu loh. Tidak terlalu ngekang aku lagi. Jadi pasti ada ya, maksudnya pasti ada kendala lah. Setiap kita mau apa istilahnya? Mau menuju ke panggilan kita pasti ada kendala-kendala. Cuman kalau dari ceritamu istilahnya jangan kemakan atau jangan fokus sama omongan-omongan orang atau fokus sama kendalanya. Fokus tetap sama tujuan kita gitu loh. Yang bakalan soalnya nanti ujungnya juga ya mereka bakalan menikmati juga yang ngomongin kita, atau yang misalnya kendalanya bakalan menikmati, bakalan ngasih anu juga pasti kan. Kayak gitu. Dan saat itu kita yakin itu pilihan kita gitu kan. Yang jalani kan kita juga gitu loh. Iya. Walaupun mungkin ada kemungkinan apa yang jadi pertimbangan orang lain itu bisa aja terjadi kan. Tapi saat itu yakin kita itu keputusan kita, kemauan kita, bukan paksaan orang lain. Ya kita harus sudah bersedia dengan segala konsekuensi yang ada gitu kan. Ini loh pilihanku ya aku harus jalani juga walaupun berat kayak gitu. Bener sih. Soalnya ya itu ibaratnya orang Jawa bilang kan lek wis nyemplung sekalian nyemplung. Sekalian anu gitu kan. Naik basah sekalian air renang gitu nyemplung. Nenda kan greges juga kan. Sekalian nikmatin itu gitu. Gitu. Oke. Jadi ini kan lu kan sekarang S2. S1 di mana, Yus? S1 di Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Karena aku kan di Bondowoso kan GPPS, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Jadi waktu aku dulu sekolah Alkitab man, aku kayak dapet referensi banyak sekolah gitu loh. Yang aku tahu misalnya kayak dari pihak STAS, karena STAS kan Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya punya di bawah GPPS gitu loh. Mereka sering pelayanan di gerejaku di Bondowoso. Kemudian kakak-kakak rohaniku juga yang di gereja sana, teman-teman youth kayak seperti anak pendeta, terus ada teman kakak muda juga. Mereka sudah sekolah Alkitab duluan dan sekolahnya di STAS juga. Jadi kayak ada referensi lain, istilahnya kalau mau sekolah Alkitab ya di sana, kayak gitulah. Jadi itu S1 ku di Sekolah Alkitab Surabaya. Hanya untuk S2 mungkin sudah lebih terbuka kan, dalam arti ada banyak opsional yang ada. Kemudian karena aku juga pekerjaannya di STT Amadeus, Sekolah Tinggi Teologi Amadeus. Yang berbasis teologi reform dan yang lain. Makanya dari pemimpin Amadeus rekomendasiin aku di Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdi Allah, STTI-AA. Gitu. Itu di Surabaya? Di Surabaya juga? Itu dulu di Pacet. Dikenalnya orang-orang di Pacet. Hanya sejak tahun lalu pindah di Trawas Mojokerto. Oh. Berarti kamu lulus S2 ini baru aja.
baru aja ini kan, Baru aja. baru tahun ini kan. Bisa dibilang belum 1 bulan, masih per Juli awal kan. Barusan nge-lag guys. Berarti Juli Iya, awal ya? sorry. Ada Juli ada awal. telepon tadi. Oh, Jadi belum 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 1 bulan. Bisa dibilang kalau orang-orang bilang fresh graduate lah gitu. fresh graduate. Bener sih. Tapi salut banget, Dis. Maksudnya apa ya? Keberanianmu keberanianmu melangkah itu jujur aku salut banget. Soalnya dulu, Is, ini rahasia gitu ya, rahasiaku. Yang mungkin ya it's okay lah aku buka di sini. Soalnya dulu aku juga pernah ngalamin kayak kamu, Is. Setelah lulus SMA, aku memang fokusnya kerja. Sama mamaku sama orang tuaku pokoknya disuruh kuliah dulu. Kuliah dulu, kuliah dulu dan ya wis ibaratnya daftar apa tuh dulu tuh? Zaman-zaman ini daftar apa itu ya di internet tuh loh. SBMPTN, SNPTN ya. SBMPTN itu ya wis masuk no di Surabaya, di Malang, di Jember ya juga wis masuk no juga. Saat itu aku udah ada istilahnya udah ada kepikiran buat kuliah ke jurusan itu. Dan saat itu memang aku lagi fire ya, lagi maksudnya aku pelayanan di gereja, aku bahkan hampir bisa dibilang seminggu itu aku berapa kali di gereja gitu kan. Itu sih zaman-zamannya Kak Aris. Nah, jadi Kak Aris itu tahu banget makanya. Jadi aku dulu itu ya itu udah sempat bilang ke mereka juga, kok aku rasanya punya panggilan ya jadi hamba Tuhan. Kayak gitu. Aku punya panggilan buat jadi hamba Tuhan. Aku rindu pelayanan lebih lah buat Tuhan gitu loh. Satu hal sing bikin aku waktu itu makin kuat. Kalau aku panggilanku hamba Tuhan waktu itu aku masuk maksudnya daftar ke beberapa universitas itu ditolak, ditolak semua, termasuk Jember, masuk UNED, itu termasuk UNED aku ditolak. Habis itu aku masuk nosing ke swasta, universitas swasta kan di Jember itu kan ada apa namanya itu ya, lupa aku, universitas swasta ekonomi, sekolah tinggi ekonomi di kampus sana. Itu wis ngambil pendaftaran, wis bayar dan lain-lain, misalnya nggak jadi. Mari gitu salah satu hal sing aku inget sampai sekarang itu aku daftar di saat sekolah kita Tenggara. Asia Tenggara. Aku cuman wis istilahnya iseng atau apa gitu ya. Langsung aku klik dan diterima. Maksudnya setelah beberapa hari itu aku diterima di situ. Tapi aku nggak berani. Dari situ aku mulai kayak apa ya, kayak duh, wes lah, nggak wes kayak aku pedih, wes aku maksudnya wes mending kerjai gitu loh. Jadi makanya aku bisa bilang aku salut sama kamu berani ngambil langkah itu. Soalnya aku pernah dapat kesempatan seperti itu juga, gitu loh. Cuman entah itu dulu aku masih istilahnya apa ya, masih ya mungkin ya tadi katamu itu masih emosi sesaat, masih Cuman aku percaya ya setelah aku ada di Samarinda, Tuhan kasih aku di Samarinda, istilahnya step by step lah Tuhan nunjukin jalan ini itu kayak gitu. Jadi makanya aku salut banget buat kamu bisa berani mengambil langkah seperti itu. Sampai aku syok, sampai aku rasanya Thank you. Dan aku juga jujur tadi belum sempat cerita mah. Aku sempat ngeplay juga loh. Waktu dulu belum terpikir sekolah Alkitab, sempat daftar juga untuk SNPTN ya waktu itu ya, sebelum yang tes. Tapi yang pakai nilai-nilai raport kita gitu loh. ya, SNPTN, ya ke universitas-universitas negeri juga seperti itu. Bukan maksudnya membela, apa ya, ya mungkin karena juga dulu belum nggak benar-benar serius kan, misalnya kayak iseng-iseng aja. iseng-iseng gitu. Kayak ngelihat juga ketika mungkin Tuhan izinkan masuk ke sana, ya jalan yang ini kan nggak aku lewati akhirnya kan, nggak mungkin lah aku sampai terpikir sekolah Alkitab juga gitu. Segala sesuatunya ada rencana Tuhan sih. Iya benar sih, setuju banget, segala sesuatunya pasti ada rencana Tuhan kayak gitu. Sama aku boleh tahu setelah
istilahnya kamu udah dapat gelar MTH, magister ya, magister magister teologi ya, Magister teologi. magister teologi. Biasanya kan secara umum ya, secara umum untuk sarjana lainnya, misalnya sarjana ekonomi atau sarjana S2 ekonomi atau S2 lain-lain nih, itu kan istilahnya gampang nih, maksudnya ya aku kan bisa cari kerja di sini. Cuman kan pandangan orang sekarang kalau udah MTH itu pasti jadi pendeta, ya kan? Punya gereja, jadi gembala, bener nggak? Itu kamu nyampe ke situ nggak, maksudnya? Sampai Sebenarnya kerinduan jadi gembala nggak? iya. Eh, Kalau bagiku pribadi sih, untuk jadi seorang pendeta dalam anda kutip gembala sidang, entah itu merintis atau meneruskan gereja yang sudah ada seperti itu. Misalnya kayak gereja dalam kutip gereja sudah berdiri lama, kemudian gereja seniornya ada penerus dan kita sebagai lulusan sekolah Alkitab meneruskan dan akan dipersiapkan untuk menjadi pengganti kayak gitu kan. Bagiku sih harus kuliah S2 juga dalam tanda kutip S1 pun itu sudah legal dalam arti sudah pantas lah untuk bisa jadi dalam terjun full pelayanan gembala seperti itu. Kan sorry, aku potong bentar. Ini aku penasaran juga, Is. Kan kamu udah S1 teologi ya. Sekarang S2 atau magister teologi. Itu berarti udah pakai istilahnya kalau sekarang ini pakai apa namanya? Pendeta, bisa dipanggil dalam tanda kutip bisa dipanggil pendeta atau pastor kan udah berarti. Atau gimana? Itu sebenarnya beda, Man. Jadi karena jalurnya itu kan akademik dan akhirnya aku dapatnya titel kan, gelar. Namanya gelar di belakang nama STH atau NTH gitu loh. Tapi kalau misalnya dalam pendetaan, entah itu pastor, entah itu PDT, PDP, PDM kayak gitu, PDM, PDP gitu. Itu jabatan. Itu jabatan yang diangkat dari sinode gereja yang dimana ditempatkan seperti itu. Gereja kita full melayani seperti itu. Jadi beberapa kebijakan sinode memang beda-beda, Man. Ada yang makanya sampai istilah kayak pendeta kejadian beda pendeta keluaran kayak gitu. Ya. Berarti iya, ada orang yang bilang kayak gitu kan. Ya, ada. Keluaran itu misalnya jebolannya setelah sekolah Alkitab jadi pendeta. Tapi ada sisi lain, pendeta yang istilahnya kejadiannya dulu, jadi pendeta dulu baru sekolah. Jadi sinode punya kebijakannya masing-masing. Ada yang mewajibkan harus sudah S1 sekolah Alkitab di sekolah sinodenya dia, misalnya kayak gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang belum sekolah Alkitab, hanya kayak gelar sertifikat dan yang lain, bisa diangkat juga oleh sinode jadi pendeta. Jadi itu jabatan. Jadi kayak posisiku sekarang, Man, aku kan S1, S2, STH, kemudian MTH gitu kan. Aku jujur aku belum punya untuk gelar pendeta. Karena setelah dari sekolah Alkitab, aku belum satu kali pun ambil diklat kependetaan di sinode yang tempat aku melayani kayak gitu. Jadi memang nggak ada gelar pendeta. Tapi memang gimana ya? Kalau misalnya contoh bisa kalau kita pelayanan di satu tempat, apalagi kalau ruang lingkupnya kayak tempat yang kecil gitu ya. Kadang orang tahu kita sudah sekolah Alkitab, lulusan Alkitab ya, mereka panggilnya pendeta kayak gitu. Ya, itu. Tapi secara legalnya sebenarnya kita belum bisa dikatakan pendeta karena memang belum ngambil diklat. Pendeta itu sebuah jabatan dari gereja seperti itu. Peresmian lah, resmi dari gereja. Oke. Balik lagi tentang panggilanku yang kamu tadi sempat tanya. Aku di topik ini. Aku di topik susah. Nyuwun penjelasannya. Nah, sebenarnya bicara tentang panggilanku, aku nyampe mau jadi gembala atau jadi pendeta enggak ke depan. Jujur, itu kerinduan dari hati yang sejak awal. Kenapa aku sekolah Alkitab? Dulu yang mindsetku ya sama kayak keluarga juga. Jadi sekolah Alkitab ya hanya jadi pendeta kayak gitu, jadi gembala sidang. Tapi setelah sekolah baru tahu, oh ternyata peluangnya masih banyak hal ya. Bisa jadi dosen, bisa jadi guru, bisa
dalam marketplace pun bisa aja juga ada menutup kemungkinan dan yang lain. Tapi kalau aku, jujur aku ada kerinduan, tapi aku tidak memaksa juga. Aku punya pandangan bahwa setelah lulus sekolah Alkitab tidak harus jadi pendeta gitu. Dalam arti kalau udah jadi pendeta bukan hamba Tuhan yang sukses kayak gitu loh. Bagiku itu panggilan, karena pendeta itu panggilan. Dan kalau memang Tuhan panggil aku tempatkan ke situ suatu saat, aku bersedia sih kayak gitu. Tapi sekali lagi aku tidak mau memaksa diriku sendiri kayak gitu. Iya. Jadi buat teman-teman juga kayak gitu ya. Berarti belum tentu orang yang udah lulus sekolah Alkitab atau punya gelar STH bahkan MTH itu bisa dikatakan pendeta berarti ya. Benar. Belum tentu. Benar. Ya. Itu peresmian dari gereja. Makanya ada juga kita tahu mungkin kayak pendeta-pendeta senior dulu nggak sampai ambil pendidikan gelar nih, hanya hanya mungkin kayak diploma atau yang sertifikat gitu loh. Tapi sudah diakui oleh sinode gereja karena sudah pengembalaan berapa tahun dan yang lain-lain. Jadi banyak pertimbangan sih kalau untuk jawaban. Ada beberapa teman-teman kita komen ini, Man. Teman-teman SMA juga ya. Ada juga. Ada Michael. Halo semuanya. Lois, tingkatannya itu ya apa sih? PDP, PDM, baru PDT. Nah, itu sekali lagi memang beda-beda setiap sinode juga. Mungkin aku bisa banyak ngomong di sinodeku sendiri ya, karena aku lebih tahu itu gitu kan. Aku kan di banyak pelayanannya lama di GPPS, karena aku juga dibesarkan di GPPS, S1 ku di GPPS, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Nah, kalau di sinode GPPS itu tingkatannya itu PDP setelah diklat. Setelah diklat, sekolah Alkitab, entah itu sarjana atau yang seperti diploma, karena ada 2 sekolah waktu itu. Iya. Kemudian bisa diangkat jadi PDP, dan beberapa tahun, saya sekitar 5 tahun, ngambil diklat lagi, 5 atau 10 tahun, mohon maaf, itu jadi PDM. Dan berapa tahun lagi pelayanan jadi PDT. Dan kalau PDT di GPPS itu jika orang yang sudah full time kerja yang lain dan dia jadi gembala sidang juga seperti itu. Oh, gitu. Jadi PDP, PDM, PDT. Jadi PDP pendeta pembantu, PDM pendeta muda, PDT pendeta udah pendeta lah segitu ya berarti ya. Iya. Okay. Jadi bukan dalam arti kalau pendeta muda berarti yang usia dari range sekian habis sekian, enggak. Ya bisa aja orang yang sudah senior masih jabatannya PDM juga, pendeta muda juga. Itu soalnya ya mungkin rata di semua gereja juga. Mungkin ada udah maksudnya udah gembala senior atau pendeta senior yang mungkin kita anggap pendeta senior, ini orang senior di gereja, tapi di depannya masih dalam tanda kutip labelnya masih PDP atau PDM gitu. Jadi itu nggak ngaruh sama umur ya berarti ya, nggak ngaruh sama senior. Ya, jadi itu bukan range umur, itu tingkatan dalam ke sinode ya, dalam sinode. Sekali lagi tapi juga sinodenya apa ya beda-beda kebijakannya seperti itu. Kayak gitu. Oke. Thank you. Ini info yang juga sih. Mungkin kan banyak teman-teman yang nggak tahu juga kan. Kadang kan masih awam dengan hal gitu. Kayak gitu. Tadi aku lupa mau naik apa nih, guys. Duh. Wah, teman-teman kita banyak yang komen nih. Ada Michael juga. Woi. Oh iya, Jessica. Titel. Ya, dalam tanda kutip titel kudu level. Level dikira ombean. Oh, ini tadi kan ngomong-ngomong apa namanya gembala, punya kerinduan jadi gembala gitu kan. Terus satu hal ya, berat gak sih punya beban, maksudnya punya beban kayak titelmu MTH buat kamu sendiri tuh beban atau jadi satu pacuan atau malah jadi satu semangat tersendiri dengan punya gelar MTH gitu. Sebenarnya aku mau sedikit klarifikasi kenapa aku dulu ambil MTH, bukan karena supaya ketika suatu saat jadi gembala lebih yakin ini, lebih dipercaya orang gitu.
Itu. Tujuanku dulu enggak gitu. Karena aku kerja di salah satu STT, Sekolah Alkitab di Surabaya, dan untuk ke depan aku bisa ngajar, itu syaratnya harus S2 untuk jadi dosen gitu. Oh, Jadi itu alasan kenapa aku ngambil S2. Makanya aku tadi sempat ngomong juga, kita pun S1 bisa aja langsung fokus jadi pengembalaan juga. Tapi karena aku nyoba ngambil opsional yang bisa jadi tambah, maksudnya kayak peluang untuk aku lebih upgrade diri juga, makanya aku juga fokus di akademik untuk jadi dosen kayak gitu. Kemudian kalau dalam panggilan sebagai gembala, pendeta, aku jujur itu bukan hal yang mudah sih. Makanya aku kayak aku tidak mau ambisi secara pribadi harus jadi gembala seperti itu. Cuma memang apa ya, tugas-tugas itu harusnya memang melekat di setiap kita orang Kristen gitu, sebagai penggembala yang istilahnya membimbing kerohanian teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita, untuk bimbing seperti itu dan yang lain-lain tugasnya. Dan jadi gembala memang tidak mudah sih kan. Dalam arti tanggung jawab kita tuh apa ya, tuntutannya mungkin tinggi ya. Dalam arti kita tuh harus benar-benar jadi teladan yang apa ya, benar-benar yang sangat dilihat banyak ini orang gitu loh. Dan kita harus bisa menguasai setiap apa ya, range-nya. Kalau di kayak jemaat kan juga banyak nih, usianya beda-beda, latar belakang mereka beda-beda dan yang lain. Kita harus bisa istilahnya paham gitu loh. Itu bukan hal yang mudah sih. Yang memang, tapi aku sadar kalau memang Tuhan sudah panggil seseorang jadi gembala sidang, Tuhan pasti akan melengkapi sih dengan berbagai cara yang ada. Tuhan pasti akan memampukan juga. Mungkin ya tidak langsung benar-benar siap dalam arti sudah sejak awal tidak pernah gagal. Pasti kan juga dari kegagalan itu bawa kita untuk semakin diasah juga kan, semakin upgrade diri untuk dalam pelayanan. benar. Jadi kamu lebih memilih untuk menjalani panggilan untuk apa ya, istilahnya mengajar kayak gitu ya. Dan mengajar atau ngasih tahu orang tentang kebenaran itu nggak mesti harus jadi pendeta. Benar. Kayak gitu, nggak mesti harus jadi gembala. Kayak gitu. Berarti kayak balik lagi ke panggilan setiap kita, dasar utamanya orang Kristen, panggilan kita sebagai orang Kristen di Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kita memang harus menginjili mereka, harus kayak gitu kan, Mbak. Dan itu tugasnya bukan hanya dalam tanda kutip tugas pendeta atau tugas sekolah Alkitab gitu kan. Tapi itu Tuhan ngomong ke murid-muridnya dan kepada setiap orang percaya berarti kan. Ya. Tugasnya orang percaya untuk kita jadi saksi di jalurnya kita masing-masing. Gimana kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi pemberita Injil bagi orang sekitar kita. Itu, oke. Jadi semua. Katanya Jessica. Yusak mau tanya nanti. Pertanyaan apa ya? Jadi buat semua, jangan nunggu jadi pendeta dulu baru mau menginjili. Jangan tunggu jadi hamba Tuhan atau gembala dulu baru mau memberitakan firman, memberitakan kabar baik. Enggak. Tapi sekarang dimanapun kita, apapun profesi kita, apapun kerjaan kita sekarang, mungkin tetap injili sesama kita yang mungkin belum kenal Kristus. Kayak gitu kan. Soalnya itu udah apa ya, amanat agung. Amanat agung. Dan di masa-masa sekarang itu sebenarnya peluang kita jauh lebih besar sih untuk bagaimana kita jadi berkat gitu kan. Ya melalui sosial media kayak gitu kan. Itu kan apa ya? Ya, keunggulan masa-masa sekarang gitu loh. Bagaimana pintu kita jadi berkat, jadi saksi Tuhan itu banyak hal sih. Benar. Tadi balik ke pertanyaan yang tadi kamu kasih ke aku. Aku mau tanya, seringkali ada pertanyaan seperti ini. Apa sih visi yang dari Tuhan untuk kamu? Nah, gimana sih kita benar-benar tahu dan ini ngerti ya? Gimana kita benar-benar tahu dan ngerti kalau itu visi dari Tuhan? Mohon penjelasannya. Iya, jadi tadi ada teman yang tanya juga, gimana visi Tuhan gitu? Gimana kita bisa mengenal visi Tuhan? Sekali ini memang saya mungkin ini konklusi dari pembahasan kita sepanjang IG Live ini gitu kan. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita paham apa yang Tuhan sudah desain atas kehidupan kita,
kita mau jadinya apa, bagaimana kita bisa paham? Ya melalui hubungan kita yang mendekat kepada Tuhan dengan kita berdoa, kita baca firman Tuhan, dan ada kerinduan dari hati yang Tuhan gerakkan, dan konfirmasi dari orang-orang sekitar kita gitu kan, orang yang lebih rohani, konfirmasi dari keluarga, konfirmasi dari keadaan dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan yang bimbing itu, nyampaikan itu, dan konfirmasi ketika kita juga sudah berani melangkah, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memberikan damai sejahtera juga. Jadi itu mungkin langkah-langkah yang mungkin terlalu general ya, karena memang aku yakini sih setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda gitu. Tidak menutup kemungkinan di tengah keterbatasan kita juga Tuhan bisa aja bicara secara langsung juga audible. Karena aku tidak pernah ngalami jujur. Tapi aku pernah mendengar beberapa rekan pendeta-pendeta yang cukup senior juga, dan aku yakin beliau tidak berbohong gitu loh. Beliau dengan kesungguhan hati juga bahwa mereka punya pengalaman yang di dalam panggilan Tuhan mereka mendengar langsung apa yang Tuhan mau sampaikan gitu loh. Entah dengan setelah berpuasa berapa lama seperti itu, mereka mendengar langsung. Jadi itu tidak menutup kemungkinan, melalui mimpi juga bisa jadi, tapi memang harus diuji lagi kan. Tapi melalui mimpi, misalnya kayak di Alkitab kan juga kayak Yusuf sudah dapat gambaran dari mimpi juga gitu loh. Nah, dari mimpi-mimpi yang Tuhan berikan juga bisa jadi itu salah satu jalan yang buat kita lebih mengerti. Tapi tetap harus diuji lagi ya. Tidak semua mimpi nanti satu kita mimpi ini, terus besok mimpinya lain loh. Yang benar nih yang mana? Mungkin jadi tambah bingung gitu. Nah, tapi tetap harus diuji sesuai firman Tuhan dengan konfirmasi yang ada juga seperti itu. Kayak gitu. Kemudian tadi itu apa ya? Sorry. Hah? Gimana kita benar-benar tahu dan nggak kalau itu visi dari Tuhan? Gimana kita bisa tahu? Sekali lagi harus apa yang dari visi dari Tuhan itu kembalinya untuk Tuhan juga gitu kan. Kita percaya kan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan segala kemuliaan gitu. Jadi ketika kita meyakini itu panggilan dari Tuhan, itu harus untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Kita jadi terangnya Tuhan, kita jadi saksinya Tuhan gitu. Apapun itu space-nya gitu. Jadi itu, dan ada damai sejahtera juga. Kan kita bisa ngerasain kadang sih, itu ambisi kita sesaat, atau memang Tuhan mau gitu loh. Dengan segala proses yang ada ya, berjalannya waktu seperti itu. Dan gimana kita bisa tahu, kita bisa ngeh itu panggilan Tuhan saat kita berani melangkah juga. Saat kita sudah mulai melangkah, Tuhan bimbing kita, Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang bawa kita untuk semakin mengerti. Oh iya ya, ini ternyata memang panggilan Tuhan. Oke. Jadi intinya balik lagi kayak apa cara kita ngerti panggilan hidup kita, panggilan Tuhan atas hidup kita itu apa. Pertama ya harus benar-benar punya hubungan yang intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan, doa terus ke Tuhan. Itu jadi teman-teman ya. Kenal Tuhan, kenal pencipta kita dulu, baru kita tahu siapa kita, kayak gitu kan. Terus gimana sih tadi pertanyaan kedua, bagaimana kita benar-benar tahu dan nggak kalau itu visi dari Tuhan? Sama kayak tadi Skia jelasin udah, semua pasti kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, ya ya. Nggak ada istilahnya kembalinya untuk kemegahan diri kita sendiri atau kehebatan diri kita sendiri atau untuk pujian diri kita sendiri, nggak ada. Jadi kalau memang itu visi dari Tuhan, kita ngambil langkah, kita jalanin itu, kita hidupi itu, ujungnya Tuhan, bukan kita, kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman. Terus mungkin satu hal yang aku mungkin mau tambahin, tadi lu bilang kan gini, apa? Ketika kita udah mulai melangkah, kita bakalan tahu itu panggilan kita. Yang aku mau tekankan, ketika kita mulai berani melangkah, jangan pernah takut gagal. Ketika soalnya pasti lu takut gagal, nggak mungkin jadi seorang Hizkia sekarang kayak gitu kan? Iya, benar. Benar kan? Benar. Kita takut gagal, kita sudah melangkah dan kita merasa diri kita gagal dan kita lebih milih give up, menyerah, ya kita nggak bakalan tahu itu panggilan hidup kita atau enggak, kayak gitu. Ya teman-teman, ada yang mau ditambahin nih sebelum ada satu pertanyaan penasaran lagi aku satu His.
Oh, oke, oke. Ya, Ya, ya itu sih poin yang sangat menarik sih, Man. Jangan takut gagal. Terkadang mungkin orang ngambil kesimpulan ketika gagal satu hal, oh ini bukan jalannya Tuhan nih ternyata seperti itu. Belum iya, tentu. Terkadang benar. malah dengan kegagalan-kegagalan yang terjadi, itu memproses kita untuk kita lebih lagi gitu kan. Kita Iya, mengevaluasi kegagalan kita, apa yang salah gitu loh. Dan buat kita juga lebih dewasa lagi kan, lebih butuh Tuhan, lebih aku harus lebih sungguh-sungguh lagi seperti itu. Di tengah kegagalan kita gitu loh. Di tengah kegagalan. Jadi memang jangan takut gagal. Istilah ngetren sekarang, mulai aja dulu gitu loh. Kalau kita yakini itu panggilan dari Tuhan, langkah, wis berani langkah gitu loh. berani langkah, Nanti benar. kita akan melihat bagaimana Tuhan yang sudah panggil, Tuhan yang akan bertanggung jawab juga Ya, atas kehidupan. ya, itu Tuhan yang udah panggil, Tuhan bakalan handle semua lah istilahnya. Kayak gitu. Pasti Tuhan udah sediain semua. Ya, teman-teman, kayak gitu. Pertanyaan terakhir, Is. Ini. Aku dulu tuh kenal, maksudnya ya Dewi kenal suwi lah. Maksudnya dulu kita SMA ya, meskipun cuma kelas 1 tok bareng nih, tapi kan kelas 2 kelas 3 kita tuh saling ketemu kan. Masih dekat Maksudnya basket bareng apa kan? nah, Gimana? di Kosmo yo bareng kan aku pergi Kosmo kan. Satu, Is. Apa sih? Pasti ada toh beda nih Hizkia yang dulu sama Hizkia yang sekarang. Ya kan? Pasti ada satu hal atau beberapa hal lah yang mungkin bikin kamu merasa beda. Dan aku mau tanya, setelah menjadi Hizkia yang sekarang, atau istilahnya setelah menjadi Hizkia yang berani mengambil keputusan untuk masuk ke sekolah Alkitab, hidup di asrama kan pasti di sana kan, dibandingkan Hizkia yang dulu sebelum masuk sekolah Alkitab, itu apa yang bikin maksudnya yang kamu rasa beda dalam dirimu itu apa? Sebenarnya cukup banyak hal ya, banyak hal dalam arti mungkin lebih banyak pengetahuan juga kan, lebih banyak pengetahuan, lebih banyak pengalaman dan proses-proses yang sudah dihadapi juga gitu kan. Jadi pasti point of view-nya sudah beda gitu kan, bagaimana menyikapi segala sesuatu, bagaimana meresponi juga gitu. Walaupun memang aku sadari juga manusia lamaku juga kadang ada yang masih masih juga proses juga sih. Bukan berarti aku sudah orang yang sempurna, orang yang hebat Ya, juga gitu loh. Kita yes. ya kita berjuang lah untuk jadi ciptaan baru kan, harus terus diperbaharui gitu kan. Hal yang sangat fundamental yang beda gitu antara Hizkia yang SMA lah dengan Hizkia yang sekarang gitu kan. Aku bukan maksudnya besar-besarkan ya, tapi ketika aku merenungkan, yang pertama itu tujuan hidupku sih. Aku ngerasa apa yang dulu aku ingin cita-citakan, apa yang aku ingin capai gitu, dengan saat ini itu kayak beda. Misalnya kayak satu garis, satu titik yang aku kejar lari itu kayak sudah beda, tracknya tuh beda gitu loh. Hmm. Itu apa ya? Mungkin dulu apa yang jadi gairahku benar-benar kesuksesan yang mungkin yang dipandang dunia gitu loh. Dalam arti ya kita tahu bagaimana kesuksesan yang Ya. apa ya? Ya sukses lah orang yang hebat gitu loh, punya 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 hal banyak, punya banyak gitu loh, punya ya diakuilah dan yang lain-lain seperti itu. Tapi aku sadar ketika Tuhan manggil ada tujuan yang berbeda. Bagaimana bukan lagi fokus aku belajar sih, aku terus juga berjuang. Bagaimana Tuhan yang sudah panggil aku, Tuhan sudah punya rancangan, tujuanku juga berbeda. Gimana sih melalui hidupku aku bisa memuliakan nama Tuhan seperti itu. Jadi mengenai tujuan hidup, karena tujuan hidup memang sangat penting sih buat kita semua kan, yang Ya. nonton juga, itu yang akan pengaruhi kita mau berlari kemana gitu loh. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya tidak cukup kita sungguh-sungguh, tapi kita harus sungguh-sungguhnya nih kepada titik yang benar kan. Kalau Ya. sungguh-sungguh titik yang salah, useless toh, justru malah pada kebinasaan juga gitu loh. Jadi satu titik tujuan yang benar dan mungkin standar apa ya, titik pencapaian itu jadi berbeda juga sih. Bukan hal yang ya aku juga masih berjuang, tapi dalam artian mungkin materi bukan segala-galanya. Materi itu sangat penting. Istilahnya bicara tentang uang, kita bisa beli apa aja dengan uang gitu loh. Tapi
itu bukan segala-galanya juga, bukan segala-galanya di hadapan Tuhan juga gitu. Bagaimana Yes. hidup kita bisa berkat jadi terangnya Tuhan sih. Itu hal-hal yang bedanya sih man. Ya mungkin hal-hal yang kecil ya, kayak karakter, dalam arti kemampuan juga. Bicara IG live gini aja ya, aku sadar, aku Yes, yakin sih. Itu waktu beberapa tahun yang lalu, aku udah bakal bisa ngomong kayak gini. Wis lama kamu bener. ngomong sendiri aja dong untuk sharing-sharing ke orang-orang. Ini bukan aku gitu loh, kita main basket aja lah gitu. Kita main nge-game aja, kita jalan-jalan aja lah. Itu bukan tipikal aku banget gitu loh. Dan ya saat ini ya puji Tuhan aku bisa main. Aku juga sekarang lumayan senang main musik gitu loh. Itu. Hal yang dulu aku nggak bisa sama sekali. Tapi itu aku jadi kayak hal yang dapat passion baru juga sih. Dan karakter setidaknya lebih bisa mengontrol diri lah daripada dulu yang meledak-meledak lah dalam hal itu. Meledak-meledak ya. Main basket sampai fall out ya. Pelampiasannya, pelampiasannya di lapangan ya. Hampir semua pokoknya. Iya, iya. Iya. Bener sih. Kayak kayak kamu lu main musik gitu loh. Aku syok banget ketika tahu lu wis iso main keyboard, maksudnya wis main dan lain-lain. Gila pikirku. Maksudnya apa ya? Aku nggak melihat Hizkia dulu zaman SMA di yang sekarang gitu loh. Bener sih, maksudnya ya makanya aku salut salut banget lah istilahnya. Dan aku sadar itu bukan karena oh aku dalam kata kutip hebat gitu. Aku kayak ngelihat justru malah anugerah Tuhan sih di tengah banyak hal yang aku tidak mampu. Kadang ada ya apa ya, ada sisi-sisi yang Tuhan kasih kemampuan itu gitu loh. Itu anugerah Tuhan aja sih. Yes, bener. Balik kayak tadi itu. Ketika kita memilih jalan, maksudnya kita udah tahu melangkah ke panggilan hidup kita, Tuhan yang handle semua, dan kalau memang itu panggilan Tuhan, ujungnya memuliakan nama Tuhan. Gitu loh. Memuliakan nama Tuhan ya kayak kamu tadi itu bilang, kamu mulai bisa public speaking, nggak nervous lagi atau nggak istilahnya kamu ayolah, enggak, tapi kamu berani tampil istilahnya sekarang kan kayak gitu kan. Kamu bisa main musik, kamu bisa istilahnya penginjilan juga, khotbah, WL juga kan aku lihat kayak gitu. Itu suatu hal yang istilahnya ya memang tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi itu panggilan hidupmu kayak gitu. Yang aku nangkep sih di situ. Pasti kayak gitu. His, kamu juga jam 9 nanti ada anu juga. By the way, thank you banget sharingmu. Udah mengisi rasa penasaranku gitu kan. Udah mengisi juga ngasih ilmu-ilmu baru, ngasih pengetahuan-pengetahuan baru tentang ya gimana sih panggilan hidup kita, terus kayak tadi juga istilahnya strata dalam sinode itu kayak apa, harus jadi pendeta dulu, PDP, PDM, PDT kayak gitu dulu, terus banyak hal-hal yang istilahnya bikin aku salut banget ke kamu, banyak hal yang juga aku belajar dari kamu, keberanianmu, terus kamu tetap istilahnya melangkah sampai sekarang itu luar biasa kayak gitu loh. Jadi teman-teman Thank you. teman-teman yang Aku juga seneng banget sih kayak sharing malam hari ini. Apa ya juga mungkin dalam konteks kita berdua gitu, topik pembahasannya ini beda banget dengan hal-hal yang bisa kita sharing biasa gitu loh. Omongin biasa aja itu hal yang mungkin ini aku ada kutip lebih apa ya kayak serius kayak apa gitu. ya Tapi ini penting gitu loh. Ini value yang perlu kita sharing bareng-bareng sih ke teman-teman juga yang dengarkan, yang nonton saat ini juga. Kita sebagai anak-anak muda sangat penting gitu loh untuk kita punya tahu visi yang Tuhan sudah sediakan, panggilan yang Tuhan sudah rancangkan gitu loh. Sehingga mungkin berapa puluh tahun ke depan kita tuh kayak tidak sia-sia juga gitu loh. ya Aduh, Pak ya dari muda aku sudah tahu panggilanku kayak gitulah mungkin jangan kayak gitu. Bener sih, soalnya kebanyakan kalau zaman sekarang dan waktu dulu zamanku itu yang paling rawan di anak muda, seumuran-umuran kita lah. Kita belum tahu jalan kita mau ngapain, kita harus ngapain, kita nanti hidup buat ngapain, masa depan kita kayak apa. Makanya nggak kaget juga dalam tanda kutip banyak orang-orang yang udah berumur di zaman-zaman yang sekarang, mereka masih belum tahu buat apa mereka hidup, tujuan mereka hidup buat apa kayak gitu. Kayak gitu. Jadi salah satu contoh ya, teman-teman Hizkia perjalanannya dari SMA sampai sekarang, ya mungkin SMA cuman tahunnya beberapa tahun doang kita deketnya, tapi aku ngeliat luar biasa dipakai Tuhan kayak gitu.
His terus jadi berkat, terus melayani, ya. Kalau bisa nanti demi, amin, pandemi selesai, main-main ke Samarinda. Oh, siap, siap. Kan gitu ya. Main di Samarinda, ya. Sama terakhir mungkin His, buat anak-anak muda zaman sekarang, pesanmu apa? Iya. Untuk teman-teman semua, bersyukurlah kita dalam arti saat kita masih muda ini, kita sudah menggumulkan. Bersyukurlah setiap kita yang kita berusaha untuk benar-benar secara serius mau cari apa yang Tuhan panggilan yang Tuhan sudah rancangkan atas kehidupan kita gitu. Tapi tidak hanya berhenti itu aja, tapi kita harus benar-benar berjuang sampai kita benar-benar benar-benar kita klik dengan oh iya ya, ternyata ini panggilan Tuhan dalam kehidupanku. Dan saat sudah teman-teman yakini itu adalah panggilan Tuhan, jalaninlah, lakukanlah yang terbaik, perlengkapi. Mungkin dalam arti saat kita dalam proses belajar untuk berusaha sampai panggilan itu, kita banyak belajar gitu, ngupgrade diri. Lakukanlah yang terbaik, perlengkapi sebaik mungkin. Suatu saat ketika sudah pada waktunya Tuhan kasih kesempatan itu untuk kita berani melangkah, Tuhan yang akan mampukan kita juga. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi tetap semangat. Dan mungkin bagi teman-teman ada yang lagi bergumul ingin jadi hamba Tuhan sekolah Alkitab gitu. Tapi masih dapat permasalahan mungkin dari keluarga atau ekonomi atau masih takut atau banyak hal keraguan yang lain lah yang jadi keberatan. Berdoa kepada Tuhan di tengah segala tantangan yang ada. Kalau Tuhan kasih kamu damai sejahtera, Tuhan dorong kamu untuk terus bawa iring ke titik itu. Berani melangkah. Percayalah Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu. Dan Tuhan bukanlah manusia yang bisa mengecewakan. Tuhan yang berjanji, Tuhan Allah yang setia, yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kalian semua. Itu sih Kak dari. Tuh teman-teman, jadi semua dengerin ya. Dan juga lakukan semua itu untuk Tuhan. Ya, sama tadi. Kalau setiga ayat 23, kalau nggak salah ya, kalau setiga ayat 23, ya benar ya. Karena kita adalah miliknya Tuhan sepenuhnya. Iya, lakukan semua itu untuk Tuhan, kayak gitu ya. Jadi percayalah, Tuhan pasti pegang kendali juga, gitu kan. Di saat-saat muda kita seperti ini, malah ini benar kata Hizki ya, suatu kebanggaan tersendiri. Kita masih punya pemikiran kayak apa panggilan hidup kita. Soalnya bisa dibilang zaman sekarang udah mungkin hal-hal yang seperti itu udah hilang, tergeser sama ngikuti arus dunia. Oh, ini sekarang zamannya YouTuber, jadi YouTuber semua. Jadi apa? Ini semua. Tapi kalau kita sudah punya panggilan, kita juga punya pendirian gitu kan. Kita punya punya garis kehidupan gitu loh, yang ada jalur yang memang kita mau kejar juga. Bener. Jadi nggak latah ya Yus ya. Satu YouTuber gitu kan. Satu jadi ini ikut ini. Nggak ngeflow dengan zaman, tapi memang udah jadi pendirian kita kayak gitu ya Isya tadi ya. Itu. Jadi semangat juga buat teman-teman semua ya. Apalagi di masa-masa pandemi, semua mungkin yang bergumul dengan apapun lah, permasalahan ekonomi atau apapun, percayalah Tuhan tetap pegang kendali kok. Ya. Bis, thank you banget ya. Nanti kita mungkin bisa jadwalkan sharing-sharing tentang apologetika. Oke. Saya akan belajar banyak ke kamu tentang apologetika itu. Sama-sama belajar lah, sama-sama belajar. Sharing-sharing. Yang penting nggak bayar kan? Oke, aman namanya. Ya, soalnya pengen tahu juga sih pengen tahu lebih lagi tentang apologetika itu kayak apa sih aku. Soalnya mungkin itu bisa dibilang basicnya dulu. Orang Kristen harus punya basic itu dulu. Ya, gitu loh. Kalau orang kita jadi orang percaya bukan karena kita dari keluarga Kristen, kita dibesarkan komunitas Kristen, tidak hanya itu, tapi kita punya reason, kita punya alasan kenapa kok kita jadi orang Kristen gitu loh. Iya. Itu perlu, itu jadi pegangan setiap kita orang-orang percaya sih. Kayaknya itu poin-poin bagus lah. Itu kayaknya bisa dibahas nanti kita jadwalin. Kayak gitu Siap. Ya. Soalnya biar orang Kristen zaman sekarang nggak bimbang-bimbang juga, gitu kan. Biar nggak mudah terombang-ambingkan dengan keadaan yang sekarang. Kayak gitu pentingnya. Oke, sekali lagi thank you His. Udah nyempetin waktu juga, udah ngasih banyak pengalaman, ngasih tahu info-info, ngasih tahu ilmu-ilmu yang baru juga buat aku juga termasuk.
Thank you banget ya. God bless, Tuhan berkati, semangat terus, sukses buat pelayananmu, sukses buat kerjaanmu juga. Oke, Amin, amin. stay safe di sana, jaga kesehatan, protokol kesehatan terus di sana. Oke, thank you Amin, ya. amin. Amin. Tetap semangat juga melayani, Man. Tetap jaga kesehatan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Oke, See you, semua see you. thank you. Udah nonton, udah nemanin kita. Nanti pertanyaan-pertanyaan disimpan juga buat apologetikanya nanti ya. Yes, thank you ya. Tak mati ini ya. Ya, sama-sama. Oke, Tuhan bye-bye. berkati. Thank you semuanya yang sudah nonton juga. Tuhan berkati.